Ke-237. Aku tiba di rumah setelah menyetir dengan kecepatan penuh agar segera sampai. Aku langsung masuk saja ke dalam rumah. Adnan dan Ashley sedang berada di ruang tamu. Mereka tengah bercengkrama dan bercanda berdua. Tak kulihat Larissa dimanapun. Bahkan Darren yang biasa diasuh oleh Ashley juga tak ada bersama mereka. "Jason, apa yang kau cari?" tanya Ashley. Dia mungkin heran melihatku celingak-celingu. "Larissa dan Darren kemana?" tanyaku. "Oh, tadi mereka langsung masuk ke kamar. Katanya Darren mengantuk dan Larissa akan langsung menidurkannya." "Bos, gimana deng?" Aku tak bertanya lagi. Aku langsung menaiki anak tangga tanpa menghiraukan Adnan yang akan bertanya. Di lantai 2, aku membuka pintu kamar. Larissa tak ada di kamar kami. Aku tak menunggu lama. Langsung pergi ke arah kamar lama Larissa. Tempat dia biasa menidurkan Darren, yang sudah disulap menjadi kamar anak kami beberapa minggu lalu. Ketika pintu dibuka, aku menghela nafas lega. Larissa benar-benar ada di sana. Dia tengah membacakan dongeng kepada Darren dalam bahasa Inggris. Ya, Larissa sudah mengajarkan Darren bahasa Inggris sejak dini. Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang dikuasai oleh keluarga besarku dan tentunya Darren harus bisa berbicara dengan mereka dalam bahasa yang umum digunakan. Bukan aku sombong atau sok kebarat-baratan, aku memang berdarah barat. Tapi Darren harus bisa menguasai bahasa yang akan memudahkannya berinteraksi dengan keluarga besar dariku. Larissa tak hanya mengajarkan Darren bahasa Inggris dalam bacaan, namun juga dalam tulis. Ya, meskipun agak sulit mengajarkan anak seusia itu. Tapi Larissa tak pernah mau menyerah. Dia selalu berusaha menjadi ibu dan guru pertama bagi anak kami. Dan hasilnya, Darren sudah mengerti bahasa Inggris. Dia mengerti apa yang dikatakan setiap harinya. Once upon a time, Geppetto, an old woodsman, living in the great Italian pine forest, was lonely. He always dreamed about having a son. Aku menatap istriku yang tengah bercerita. Suaranya sangat lembut ketika menuturkan setiap kalimat dalam cerita yang dia bacakan. Darren juga tampaknya sudah sangat mengantuk. Matanya sudah tele. Dia terbuai dalam lembutnya suara sang ibu. Aku menghampiri Larissa dan berdiri di sampingnya. Ku sentuh bahunya lembut. Larissa menoleh sejenak lalu kembali membacakan cerita untuk Darren, hingga putra kami benar-benar tidur. Aku menatap wajah Darren yang sedang tidur itu. Merasa bersalah telah membuatnya sedih karena perkataanku yang kasar padanya. Larissa mengusap kepalanya. Kemudian menutup buku dongengnya dan beranjak pergi. Aku menahan tangan Larissa, menghentikan langkahnya yang akan pergi meninggalkan aku. "Sayang, aku minta maaf," ucapku. Larissa tak menjawab. Dia melepaskan tanganku dari tangannya dengan kasar. Kemudian pergi dari kamar Darren. Aku yang tak mau menyerah, mengikutinya juga. Larissa turun ke lantai 1 dan bergabung dengan Ashley juga Adnan. Sikapnya biasa saja kepada mereka. Bahkan dia tertawa bersama mereka. Namun, Larissa tak berkata apapun padaku meskipun dia bisa tertawa pada orang lain. Aku ingin bicara dengannya secara intens, tapi rasanya tak mungkin kami bisa berbicara jika kami sedang berkumpul dengan Ashley dan Adnan. Alangkah tak nyamannya jika membahas masalah pribadi di depan mereka. Aku harus menunggu sampai Larissa masuk ke kamar. Barulah nanti aku akan berbicara dengannya untuk menyelesaikan masalah kami tadi. Pada malam hari, Larissa dan Ashley menyiapkan makan malam untuk kami semua. Ashley memanggil semua orang untuk makan malam bersama, termasuk Id yang memang selalu kami ajak makan bersama setiap harinya. Aku dan Larissa duduk bersebelahan. Di depan yang lain Larissa memperlakukan aku seperti biasa. Dia mengisi piringku dengan makanan, juga menyiapkan air minum untukku. Dia sama sekali tidak terlihat kesal padaku di depan semua orang. Maka siapapun tak akan pernah menyangka kalau aku dan Larissa tengah bermasalah. "Larissa, bagaimana jika minggu ini kita pergi bersama ke salon?" ujar Ashley di sela-sela makan malam kami. "Ah, aku tak ingin pergi. Aku cukup di rumah saja dan berdiam diri. Lagi pula aku sudah tak bisa pergi terlalu jauh. Perutku sudah sangat besar." Larissa menolak halus. "Tapi kita tidak berjalan kaki. Kita akan pergi dengan mobil bersama pasangan masing-masing." "Tidak usah. Aku lebih ingin di rumah saja.
Aku lebih suka menghabiskan waktuku di kamar untuk membaca buku. Ah, kau tak seru. Aku kira kau akan mau. Padahal aku sudah membayangkan kalau kau dan aku bisa pergi ke salon bersama. Ashley tampak kecewa. Lain kali saja, ucap Larissa, berusaha tersenyum untuk menghibur Ashley. Baiklah. Aku terus melihat ke arah Larissa. Dia sama sekali tak menghiraukan aku sejak tadi. Dia tak mengatakan sepatah kata pun padaku. Larissa, makanlah sayuran yang banyak, agar bayimu sehat. Ucap Pete, meletakkan beberapa buah brokoli ke piring Larissa. Terima kasih. Kau tampaknya tahu banyak tentang nutrisi untuk ibu hamil. Ya, tentu saja. Saat Michelle hamil, aku selalu memasak makanan untuknya dan aku lebih banyak memasak sayuran karena itu bagus untuk kesehatan dia dan calon anak kami. It bercerita. Begitukah? Beruntung sekali wanita yang menjadi istrimu. Mereka akan memiliki sosok suami yang sangat pengertian dan sempurna sepertimu. Puji Larissa. Sia. Larissa malah memuji di depanku. Seolah hanya satu-satunya It saja yang terbaik di dunia ini. Bukankah aku selama ini juga selalu seperti itu padanya? Mengapa dia tak pernah memujiku? Melihat It dan Larissa seakrab itu, aku jadi cemburu kepada mereka. Aku jadi takut jika Larissa akan menyukai It karena dia sangat baik dan perhatian. Aku meraih tangan Larissa di bawah meja dan menggenggamnya erat. Tapi Larissa berusaha melepaskan tanganku darinya. Dia seakan tak mau aku sentuh. Meskipun begitu, aku tetap memaksa tangannya itu dalam genggamanku dan Larissa pun mengalah. Dia membiarkan tanganku menggenggam tangannya, walaupun dari sampingku lihat wajahnya tak suka dengan apa yang aku lakukan. Usai makan malam, kami semua duduk di ruang keluarga, dengan TV menyala namun sebagian orangnya mengobrol. Ashley dan Adnan asyik berbincang dengan It, sedangkan aku dan Larissa sama-sama diam dengan jarak berjauhan. Dia yang menjauhiku. Darren duduk bersama Larissa. Tangannya sibuk memasangkan kepingan ponsel bergambar binatang kesukaannya. Aku yang tak mau terus begini, perlahan bangkit dari dudukku dan mendekat ke arah Larissa. Aku berjongkok di depan Darren yang duduk di kursi, tangan mungilnya memasangkan kepingan ponsel dengan tepat. Darren, kamu belum ngantuk? Tanyaku. Darren mengalihkan tatapan matanya dari ponsel kepadaku. Dia menggelengkan kepala. Itu artinya dia belum mengantuk. Mau main sama Daddy? Kita pasangkan ponselnya sama-sama ya. Tawaku. Mau main sama Daddy. Jawabnya, tersenyum lebar. Menampakkan gigi-giginya yang rapi dan kecil-kecil. Anakku sepertinya sudah melupakan kejadian tadi siang. Buktinya dia bersikap biasa lagi padaku. Bahkan tersenyum kembali. Aku duduk di samping Darren, menemaninya bermain puzzle. Sedangkan Larissa, dia memilih untuk menonton TV setelah Darren aku rebut perhatiannya. Dad! Ucap Darren. Ya, sayang. Dia mendongakkan kepala dan menatapku dalam. Soli. Ucapnya memelas. Seketika, hatiku tersentuh. Anak susinya dapat bersikap seperti itu. Kau paham apa yang dikatakan? Ya, dia meminta maaf padaku atas kejadian tadi. Mungkin Larissa mengajarkannya untuk meminta maaf setiap dia melakukan kesalahan, hingga Dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku tersenyum bangga, mengusap kepalanya dan mengecup pucuk kepalanya. Daddy juga minta maaf ya. Daddy marahi kamu dan kasar sama kamu. Jangan benci Daddy ya. Daddy cuma gak suka kalau kamu pelit dan gak mau berbagi dengan orang lain. Aku juga meminta maaf pada putraku. Yes, Dad. Jawabnya. Aku memeluk anakku. Aku menyesal membentaknya. Padahal dia hanyalah anak kecil yang belum paham apapun. Tapi aku yang tak mengerti. Daddy, Dalam sayang Daddy. Ucapnya lagi. Dalam pelukanku. Daddy juga sayang Darren. Sangat sayang. Balasku. Aku memeluknya erat. Rasanya aku ingin menangis mendengar setiap kalimat yang diucapkan olehnya.
Meskipun aku dan Darren sudah baikan, namun Larissa sepertinya masih marah padaku. Dia tak menghiraukan meskipun aku dan Darren dalam scene yang mengharukan. Aku menidurkan Darren di ranjangnya. Putraku tidur nyenyak dalam dekapanku setelah aku temani dia bermain puzzle tadi. Ku selimuti dia hingga leher. Kemudian aku cium pipi dan keningnya. Setelah itu ku tinggalkan Darren di kamarnya dan aku pergi ke kamarku. Di dalam kamarku, Larissa sedang syalat Isya. Aku masuk dan duduk di pinggiran ranjang menunggu dia selesai syalat. Aku ingin bicara dengannya dan segera menyelesaikan masalahku dengannya malam ini juga. Aku tak mau. Ketika esok bangun Larissa masih tak mau bicara denganku. Larissa selesai syalat, aku bersiap menantunya berbalik padaku. Aku menyiapkan kata-kata dalam hati untuk memulai meminta maaf padanya. Sebagai latihan agar aku tak grogi. Larissa berbalik, tatapan mata kami bertemu. Namun Larissa segera memalingkan pandangannya dariku. Larissa melengos pergi dari hadapanku. Dia naik ke tempat tidur dari arah lain, lalu dia berbaring dan menyelimuti dirinya. Aku mendekat dan mendekapnya dari belakang. Aku minta maaf. Jangan seperti ini aku sepi tanpa kamu. Sayang. Ucapku sungguh-sungguh. Aku ngantuk. Jangan ganggu aku. Ucapnya, melepas dekapanku darinya. Kenapa harus berkepanjangan gini? Aku gak mau kamu seperti ini. Aku udah minta maaf dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa kamu masih aja kayak gini? Aku ini anak kecil, seperti yang kamu bilang. Jadi wajar, kalau misalkan aku ngambekan dan baperan. Karena aku memang seperti anak kecil. Jawabnya datar. Sayang. Ayolah, aku cuma kelepasan ngomong kayak gitu. Aku gak benar-benar menilai kamu seperti itu. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Aku gak mau bahas apapun sama kamu. Moodku lagi buruk. Jangan sampai aku melemparkan semua vas bunga dan memecahkan kaca di rumah ini. Ancamnya tegas. Dia tampaknya serius. Tak main-main denganku. Larissa lagi-lagi melepaskan pelukan dariku. Dia lalu menutupi seluruh tubuhnya hingga leher, seakan memang tak mau disentuh lagi. Aku menghela nafas berat. Aku mengalah dan menjauh. Mungkin Larissa masih butuh waktu untuk bicara denganku secara baik-baik. Aku harus menunggunya. Untuk saat ini, aku memang harus mengalah saja, daripada kami bertengkar hebat. Ting! Aku mendapatkan pesan dari seseorang. Aku mengambil ponsel dan memeriksa. Jas. Layla udah lahiran sejak tadi. Lu gak angkat teleponnya. Oh iya, anak kita cewek lagi. Fandi memberitahu bahwa Layla sudah melahirkan. Entah mengapa, aku sama sekali tak merasakan gembira. Pikiranku sedang kacau saat ini. Aku bahkan tak memegang ponselku lagi sejak tadi. Karena terlalu sibuk berusaha membujuk Larissa. Syukurlah, gue ikut senang. Tapi gue gak biar datang malam ini ke rumah sakit. Paling besok gue datang karena udah terlalu malam juga. Iya, gak apa-apa. Layla juga udah tidur kok. Gue pamit tidur dulu ya. Besok ada rapat penting soalnya. Aku beralasan. Oke. Aku menyimpan kembali ponselku, mencoba memejamkan mataku juga. Malam ini aku akan tidur tanpa kehangatan dari pelukan Larissa. Aku merana. Di tengah malam, aku terbangun dari tidurku karena tenggorokanku terasa kering. Aku haus. Begitu aku membuka mata, Larissa tak ada di sampingku. Apakah dia keluar dari kamar untuk minum juga? Aku turun dari ranjangku, keluar dari kamar menuju dapur. Aku berjalan gontai setengah sadar mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Kemudian meneguknya sampai habis. Setelah itu, aku meletakkan kembali gelasnya dan keluar dari dapur untuk kembali ke kamar. Namun, langkahku terhenti saat aku berada di dekat tangga. Aku samar-samar mendengar suara orang tertawa bahagia. Bukan hanya suara seorang saja, melainkan lebih dari satu. Jika didengar-dengar, suara tawa itu suara wanita laki-laki, yang aku tak tahu siapa. Aku menatap pintu kamar Ashley dan Adnan, tertutup rapat. Suara tawa itu juga bukan berasal dari kamar mereka. Lalu, siapa yang tertawa tengah malam begini? Aku berjalan pelan ke arah asal suara, yang berasal dari ruang tamu. Aku ingin tahu, apakah hantu atau manusia yang tertawa malam-malam begini?
karena penghuni di rumahku hanya 2 orang lelaki saja, yaitu aku dan Adnan. Tak ada yang lain. Suara tawa semakin keras terdengar. Aku semakin penasaran dibuatnya. Aku mempercepat langkah kakiku menuju ruang tamu. Begitu tiba di sana, aku tercengang saat melihat 2 sosok orang yang sangat aku kenali. Larissa dan It sedang duduk berdua dan tertawa bersama. Mereka juga saling berpelukan mesra, di mana It begitu mesra pada istriku. Bahkan tangan It tengah mengelus perut Larissa.